Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku Desti hari ini. Oke, di video kali ini aku mau bikin video khusus yaitu mengetahui berbagai macam perbedaan dari susu. Nah, pasti dari kalian pengen tahu kan perbedaannya apa sih dari susu-susu yang sudah kita konsumsi. Yuk simak terus videonya. See you. Nah, tentu dari kalian semua udah tahu kan dan udah pernah lah mengonsumsi susu setidaknya. Nah, sebenarnya susu itu udah paling banyak diminati atau digemari oleh masyarakat, tentunya masyarakat di Indonesia. Karena kenapa? Ya mungkin karena yang pertama adalah kandungan dari gizi yang ada di dalam susu yang tentunya sangat beragam ya, yang tentunya bermanfaat untuk tubuh kita. Yang kedua adalah mungkin karena packaging atau kemasannya yang menarik. Yang ketiga adalah mungkin karena harganya yang terjangkau. Nah, hal-hal itu nggak terlepas dari fungsi susu tersebut. Nah, susu tersebut itu biasanya kalau masyarakat Indonesia kan kalau nggak dicampurin sama adonan atau mungkin dibuat tambahan oleh kudapan-kudapan yang lain atau mungkin dijadikan sebagai asupan gizi sehari-hari. Nah, tentunya dari situ seharusnya kita paham sih apa sih bedanya susu-susu. Nah, susu-susu itu ada beberapa jenis dan ada perbedaannya masing-masing. Yang pertama ada susu segar, susu evaporasi, susu pasteurisasi, susu UHT, susu skim, susu kental manis, dan susu bubuk. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu perbedaannya apa dan proses pembuatannya seperti apa. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, yang pertama adalah susu segar. Susu segar itu susu yang didapatkan dari hasil pemerahan dari sapi perah, yaitu dari berbagai jenis sapi perah ya. Kalau di Indonesia lebih banyak mengembangkan sapi perah dari jenis Friesian Holstein atau yang kalian lihat biasanya warnanya putih sama hitam. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya susu segar ini sebenarnya mudah didapat ya karena hasil pemerahan tersebut. Setelah pemerahan tentunya tidak langsung dijual sehingga susu tersebut dipanaskan terlebih dahulu, disaring, kemudian setelah disaring dipanaskan. Nah, tujuannya ini dipanaskan untuk menghilangkan bakteri-bakteri. Nah, tetapi ketika dipanaskan dia tidak menggunakan suhu yang tinggi sehingga nutrien dan gizi yang terdapat di dalam susu tersebut tetap terjaga sehingga tidak rentan terhadap hal-hal yang mungkin membahayakan kita. Nah, tetapi ketika kita membeli susu segar, itu sangat dianjurkan sekali untuk segera dikonsumsi karena susu segar tersebut tidak melewati beberapa proses pengawetan yang mungkin menggunakan suhu tinggi. Nah, di sini kita harus segera mengonsumsi susu segar terutama ketika kita membeli. Nah, susu segar ini tentunya mengandung nutrisi atau kandungan-kandungan gizi yang akan diperlukan untuk perkembangan atau menstimulasi tubuh kita. Nah, apa aja sih kandungan yang ada di susu segar? Tentunya banyak banget ya. Kalau kalian searching itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Tentunya juga ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, tentunya dari masing-masing tersebut mempunyai fungsi tersendiri yang membantu pertumbuhan dari tubuh kita. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah susu evaporasi. Nah, susu evaporasi ini adalah susu yang telah dipanaskan dengan suhu yang tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari susu-susu yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, untuk kandungan susu evaporasi yaitu tidak lebih juga sama seperti susu segar, tetapi dia hanya mengandung vitamin A, B, C, dan D. Yang ketiga adalah susu UHT. Nah, susu UHT ini adalah kepanjangan dari susu UHT itu adalah kepanjangan dari ultra high temperature, yaitu proses pengolahannya yang digunakan dengan menggunakan suhu tinggi kayak gitu. Nah, dari penggunaan suhu yang tinggi ini, suhunya itu sekitar 135 derajat Celcius. Penggunaannya juga dia menggunakan. Yang ketiga adalah susu UHT. Susu UHT itu adalah singkatan dari ultra high temperature, yaitu melewati proses pengolahan menggunakan suhu yang tinggi. Nah, susu UHT ini dia melewati proses pengolahan dengan suhu tinggi sekitar 135 derajat Celcius selama 2-3 detik saja. Tujuannya apa sih? Kenapa kok diolah dengan suhu yang tinggi? Ini tujuannya ingin mensterilkan susu dari bakteri atau mikrobia.
Nah, ketika bakteri dan mikrobia hilang, maka susu ini dianggap sebagai susu steril. Tapi apakah kandungan atau nutrien yang ada di dalam susu ini tetap terjaga seperti susu segar? Menariknya dari susu UHT adalah dia harus dikemas cepat ketika setelah disterilkan, karena supaya kesterilan dari susu ini tetap terjaga seperti itu. Nah, selain itu, susu UHT sendiri itu juga memiliki beberapa keunikan, yaitu dia bisa tahan selama 6-12 bulan, sedangkan susu segar hanya bertahan selama 2 jam saja setelah dikonsumsi, setelah dibuka atau setelah dibeli seperti itu. Oke, yang keempat adalah susu pasteurisasi. Nah, susu pasteurisasi ini adalah susu yang telah melewati proses pasteurisasi, yaitu proses menghilangkan mikroorganisme yang merugikan seperti virus, bakteri, atau mikroba. Nah, tetapi bedanya kalau di susu pasteurisasi ini dia menggunakan suhu yang cukup rendah, sekitar 72 derajat Celcius yang dilakukan selama paling tidak 15 detik saja. Nah, sehingga susu pasteurisasi ini dianggap lebih baik dari susu-susu yang lain karena dari proses pemasakan atau pemanasan susu tersebut dengan menggunakan suhu yang rendah tetapi tidak menghilangkan kandungan yang ada di dalam susu, beda dari susu-susu yang lain seperti susu UHT atau susu yang lainnya yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Nah, sebenarnya pasteurisasi ini diambil dari nama penemunya, yaitu Louis Pasteur. Nah, pasteurisasi ini, susu pasteurisasi hanya bisa bertahan dalam waktu 4 jam saja dalam suhu ruang ya. Nah, sebaiknya ketika kita membeli susu pasteurisasi itu lebih baik disimpan di dalam kulkas, baik sebelum dikonsumsi ataupun setelah dikonsumsi. Tetapi setelah itu selayaknya kita harus cepat-cepat mengonsumsi karena kalau tidak ya maka kualitas dari susu tersebut. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5 adalah susu skim. Nah, susu skim itu adalah susu yang tidak memiliki kandungan lemak tetapi masih memiliki kandungan-kandungan gizi seperti susu pada umumnya. Nah, ini kenapa lemaknya nggak ada kayak gitu? Nah, karena pada proses pembuatannya sendiri dari air dan lemaknya itu sudah dihilangkan, sehingga kandungan dari susu skim ini hanya mengandung lemak sekitar kurang lebih 1% saja. Yang terakhir adalah susu bubuk. Nah, dari kalian pasti nggak asing ya sama susu bubuk, bahkan semua orang pasti pernah mengonsumsi susu bubuk, baik usia anak-anak ataupun sekarang ini. Nah, susu bubuk itu sebenarnya berasal dari susu cair yang mengalami proses pengeringan atau proses penghilangan kadar air. Nah, sehingga di susu bubuk ini hanya mengandung sekitar kurang lebih 9% kadar air saja. Nah, sebenarnya dari susu bubuk ini dia akan mengalami proses pengeringan tersebut. Nah, proses pengeringan tersebut itu dilakukan menggunakan alat yaitu spray dryer atau roll dryer. Nah, alat ini sistemnya itu menggunakan suhu yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Nah, kebayang nggak sih ini suhunya tinggi banget. Nah, dari suhu yang tinggi ini justru akan mempengaruhi dari kandungan nutrien yang ada di dalam susu. Nah, sehingga tidak bisa menjaminlah di kandungan susu bubuk ini masih terdapat kandungan nutrisi asli atau alami dari susu tersebut. Nah, mungkin dari proses tersebut sehingga setelah proses tersebut itu perlu dilakukan fortifikasi, yaitu penambahan kandungan gizi karena tadi proses yang menggunakan suhu tinggi itu dia mampu menghilangkan nutrien-nutrien yang ada di dalam susu sehingga perlu ditambahkan kandungan gizi lagi seperti itu. Nah, penambahan gizi lagi ini biasanya juga akan ditambahkan juga seperti protein nabati atau biasanya kan kalau di proses yang tinggi ini protein hewannya kan hilang kan dari susu itu, nah makanya diganti dengan nabati. Kalian tahu nggak sih masyarakat Indonesia itu lebih banget menggemari dari susu bubuk ketimbang susu cair. Nah, ini berdasarkan data dari Canadian Survey pada tahun 2008. Nah, ini masyarakat Indonesia itu sekitar 82,1%. Dia itu di masyarakat kita ya, itu 82,1% itu banyak mengonsumsi dari susu bubuk, sedangkan sisanya atau 17,9% itu mengonsumsi susu cair segar seperti itu. Beda banget sama negara-negara lain seperti negara Belanda, Amerika Serikat dan negara Asia
negara yang ada di Asia seperti negara Thailand kayak gitu. Nah, sedangkan di Belanda itu hampir masyarakatnya itu 100% mengonsumsi susu cair segar ya, beda sama Indonesia yang lebih banyak mengonsumsi susu bubuk gitu. Nah, sedangkan di Amerika Serikat itu sekitar 99,7% masyarakatnya itu juga mengonsumsi susu cair segar. Di Thailand pun seperti itu, sekitar 88,7% penduduknya juga mengonsumsi susu segar. Nah, tentunya ini menjadi PR kita semua ya. Kenapa sih kok di Indonesia banyak sekali masyarakat yang belum prefer atau belum interest kayak gitu ke susu cair? Apa mungkin karena harganya, atau mungkin karena penjualannya atau distribusinya yang belum mencukupi atau mencakup ke seluruh bagian daerah yang mungkin sulit, dikatakan sulit karena mungkin di bagian tersebut tidak terdapat peternakan rakyat, sehingga masyarakat kurang untuk mengkonsumsi dari susu cair tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya apabila ilmu yang aku sampaikan tadi kurang jelas atau mungkin ada yang kelebihan juga, aku mohon maaf. Nah, untuk kalian yang lebih tahu tentang ilmu ini, kalian boleh banget share di kolom komentar ya. Nanti kita sharing bareng, dan semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan tentang susu dan perbedaannya susu itu seperti apa. Nah, oke, semoga video-video selanjutnya lebih bermanfaat. Oke, untuk saran selanjutnya kalian boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini lebih menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya channel aku berkembang dan lebih memberikan referensi-referensi ke kalian tentang ilmu-ilmu ataupun tentang referensi kuliner lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.